Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius.
Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyatakan. Amin Tuhan. Di tempat ini Allahku beriku biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Amin. Nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami mau tetap hidup setia di dalam karya keselamatan Kristus. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau memperhatikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi berkati kami, supaya kami paham, mengerti, mengenal dan mempercayai-Mu lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Sehingga hidup kami makin berharap dan bergantung hanya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami teguh di tengah-tengah hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Jamah hati mereka, berikan mereka hati yang baru, hati yang lembut,
hati yang taat kepada Tuhan, tidak memberontak, tidak melawan Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kuasa Roh Kudus yang mengerjakan semuanya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Apa kabar saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik semua ya saudara ya. Saya dengar dari Pak Jeffrey baru mulai Maret ya di sini kembali beribadah, begitu ya. Setelah Covid ya tentunya ya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu perkara, yaitu tentang hidup yang tak tergoyahkan. Tetapi pagi hari ini khusus akan membahas dasar yang tidak bergoyah. Ya, jadi saya banyak baca buku saudara, terutama tentang keberadaan manusia. Kalau orang banyak baca buku tentang keberadaan Tuhan, ini terbalik dengan saya. Saya baca banyak buku tentang keberadaan manusia. Sebab saya berpikir begini, yang saya layani kan manusia. Kalau Tuhan kan sudah jelas. Buat saya ngerti manusia itu susahnya bukan main. Kalau ngerti Tuhan, kata Alkitab kan percaya. Betul saudara? Awalnya dari percaya. Dan Tuhan bimbing kita. Ada Roh Kudus. Tapi ngerti manusia, wah buat saya susah sekali. Susah sekali. Susah itu artinya bagaimana saya bisa memahami penderitaan seseorang. Ada orang datang kepada saya. Nah, orang macam begini banyak yang datang ke saya, punya keluhan hampir sama. Dia datang menceritakan bahwa dia baru saja mengalami musibah, yaitu salah satu anggota keluarganya yang dicintai meninggal. Nah, setelah musibah itu terjadi, dia terus punya hati nggak pernah tenang sampai sekarang, sampai datang kepada saya. Dia mengatakan nggak tenang, dia berpikir, kalau ini yang meninggal anak, terus nanti tahun depan suami, terus gimana? Terus besoknya lagi mamanya yang sudah usia lanjut bagaimana? Terus pikir. Jadi ada satu masalah, bikin dia susah, bikin dia sedih, bikin dia menderita tentunya. Dari situ pikiran jalan terus. Pernah saudara ngalami begitu? Oh iya, tuh langsung. Jadi mirip-mirip juga orang lain yang datang pada saya dengan versi lain. Nah, dia mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia nggak bisa tidur. Nah, kenapa? Kenapa nggak bisa tidur? Begitu kan? Kenapa nggak bisa tidur? Karena ternyata dia baru saja mendengar kabar. Ini orang laki-laki, seorang karyawan, seorang pimpinan lah di sebuah perusahaan. Dia dengar kabar kalau bosnya itu baru serangan jantung. Kan bukan dia yang serangan jantung, bosnya. Dan waktu itu memang bosnya mengalami kondisi kritis karena masuk ICU sebelum COVID lah. Tapi Tuhan tolong dan bosnya selamat. Tapi habis itu dia mikir, dia naik mobil, aduh kalau saya di tengah jalan serangan jantung gimana? Pulang rumah mau tidur, ntar kalau tengah malam serangan jantung. Singkat cerita, sejak itu dia gak bisa kerja. Gelisah, khawatir. Dan di rumah istrinya juga gak bisa tenang lihat suaminya gerubak-gerubuk. Kepikiran terus kalau serangan jantung, apa yang terjadi? Mikir lagi, kalau saya sampai mati ntar istri sama anakku gimana? Mikir lagi, kan masih ada pinjaman yang bayar siapa? Wah, berbulan-bulan dia menderita sekali. Nah, puji Tuhan lah, yang saya ceritakan tadi, dua contoh tadi, setelah dia kembali kemudian mengenal dirinya dan mengenal Tuhan, apa yang Tuhan telah lakukan buat dia, dan akhirnya saat ini saya harap dia
hatinya penuh dengan damai sejahtera. Nah dari situ kemudian saya berpikir, wah lebih susah ngertiin orang daripada ngertiin Tuhan gitu kan. Saudara lebih susah ngertiin orang atau ngertiin Tuhan sih? Orang. Lebih susah ngertiin suamimu atau ngertiin Tuhan? Mulai ketawa tuh ibu-ibu kan, ada problemnya di situ. Lebih susah ngertiin istrimu mau ngertiin Tuhan. Ya karena itu saya ya 1 minggu terakhir kembali berpikir, saya mesti banyak belajar lagi. Ya Ibu Grace, Pak Jeffrey ini kan orang-orang yang belajar bersama-sama saya. Belajar bagaimana menolong orang yang orang itu sedang mengalami problem dan sebagainya. Untuk nolong kan ngertiin dia dulu. Saya coba belajar lagi. Ini saya ngajar, saya jumlah-jumlah dalam 2 tahun itu hampir 1.000 orang selama pandemi. Jadi berkat buat banyak orang juga. Hampir 2 tahun ini, bulan lalu ini tahun kedua Bethel Biblical Counseling Academy. Saya tanya ke pengelola, sudah berapa yang pesertanya? Hampir 1.000. Puji Tuhan. Yang ikut formal hampir 1.000. Terus dia kan cerita. 1 orang cerita kedua berarti sudah 2.000. Cerita 2 orang. Jadi banyak. Terus saya mikir, saya ngajar ini bener apa salah sih? Tiba-tiba saya mikir begitu. Nanti ketemu Pak Jeffrey, nanti kalau saya ditanya, Bapak ini ngajar bener atau salah ini kan? Jadi daripada nanti ketahuan kalau bener atau salah, saya nggak tahu, biar para peserta itu bisa ngecek di Alkitab. Yang penting saya mau belajar lagi. Apa yang perlu saya pelajari? Manusia. Manusia. Karena manusia itu serba salah dan serba sulit. Mau dibilang baik juga enggak semua manusia baik. Kalau menurut saudara banyak manusia baik atau banyak manusia enggak baik? Baik. Waduh, ada yang baik, ada yang enggak baik, gitu kan? Jadi mau dibilang baik, enggak semuanya enggak baik. Mau dibilang manusia itu baik, mau bilang manusia enggak aneh, ternyata manusia aneh makin banyak. Itu ketawa lagi lah, berarti manusia aneh di dekatmu makin banyak kan? Bahkan ada yang menulis manusia itu seperti monster, nyebelin. Dan selanjutnya, ya memang kalau kita berbicara tentang manusia, memang kalau kita lihat berbagai upaya. Saudara lihat aja di TV itu kan ada orang politikus yang namanya sering disebut-sebut, menghina orang seenaknya, yang dihina orang yang paling kita hormati, pemimpin negara. Tapi dia kan nggak merasa itu salah kan, aneh kan? Ya itu debatnya jadi panjang. Debatnya jadi panjang. Memang saya punya hak. Kalau saudara sudah ketemu orang begitu bagaimana? Saya punya hak dan seterusnya dan seterusnya. Dan memang saya baca-baca akhirnya ketemu salah satu pendapat yang mengatakan memang manusia itu nggak perlu bergantung sama siapa-siapa, bergantung saja pada dirinya sendiri. Karena sekitarnya yang namanya dunia ini sebetulnya semua sudah serba rusak. Semua sudah serba hancur dan tidak memberi pengharapan apa-apa kepada seorang pribadi yang namanya manusia. Sebab engkau kalau nggak punya pikiran positif, kamu nggak bisa hidup secara baik. Nah, muncullah orang kalau khotbah di mana-mana berpikir positif. Saudara mesti tahu, orang berpikir positif itu nganggap dunia ini sudah rusak. Padahal dunia ini yang menciptakan Tuhan. Nah, kalau dunia sudah rusak, terus yang nggak rusak siapa? Nah, mari kita lihat firman Tuhan, ya. Unshakable foundation. Apa yang dikatakan Alkitab? 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi. Kalau saya terjemahkan, alas bumi itu yang buat Tuhan. Ini ada bumi, alasnya yang buat Tuhan. Sekarang saudara tadi di luar lihat langit nggak? Langitnya runtuh atau tetap di atas? Yo, gak lihat tiangnya kan? Itu yang buat Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang buat. Gimana? Rasanya hatimu gimana setelah tahu itu? Gimana? Hatimu tambah gelisah atau agak tenang sekarang? Tenang. Tenang. Baru tahu itu satu. Jadi rupanya mengenal Tuhan itu harus mengenal apa yang diciptakan Tuhan. Betul nggak? Iya. Mengenal Tuhan jangan hanya mengenal Tuhan aja, mengenal apa yang diciptakan Tuhan. Itu saya baru kasih contoh dari ayat ini. Padahal saudara mungkin nggak sadar atau sadar tapi kurang begitu
Menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita ini diciptakan, langit aja nggak bisa runtuh. Masa kita takut dengan omongan orang ahli itu yang mengatakan dunia ini nggak ada apa-apanya, sudah hancur semua. Jadi terus mengatakan kita bergantung, manusia harus bergantung dengan dirinya sendiri, harus berpikir sepositif mungkin. Menurut saudara, orang yang ngajar ini kira-kira percaya sama Tuhan nggak sih? Hah? Percaya sama Tuhan nggak? Yang ngajarin dunia hancur semua, percayalah pada dirimu sendiri, berpikir positif, itu percaya sama Tuhan nggak? Loh, ada yang bilang percaya, sekarang bilang nggak. Coba saya tanya lagi, menurut orang-orang di GBI Golden Fatmawati, orang yang mempunyai pola pikir atau mempunyai idealisme seperti itu, percaya Tuhan nggak? Pasti nggak nganggep pada Tuhan. Itu sama saja dengan ateis. Nah, ajaran itu sebetulnya ajaran yang mendasari pemikiran yang namanya eksistensialisme, yang sekarang mewarnai hampir semua manusia di permukaan bumi ini. Terutama para ahli filsafat yang suka ngomong-ngomong di media sosial, di TV segala. Padahal Alkitab yang baru saja kita baca dikatakan sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Jadi Tuhan waktu membuat daratan yang kita injekin, saudara injekin, ini nggak asal-asal aja, ada strukturnya. Atau dengan kata lain, kalau seorang engineering mengatakan ada ordernya, ada aturannya. Sebab itu saya katakan langit ini tidak runtuh, bumi ini muter juga nggak saling melanggar satu sama lain, dan ada susunan planet yang lain. Nah, dari situ aja kita sudah langsung tahu, loh, Tuhan itu teratur. Amin, saudara. Amin. Maunya Tuhan itu teratur, karena Tuhan itu teratur. Mengadakan sesuatu juga teratur, menginginkan segala sesuatu juga teratur. Amin. Nah, kita pun juga hidup belajar teratur. Amin. For the foundation of the earth are the Lord's, and on them He has set the world. Kalau saya ngomong bahasa kampung saya di Kota Magelang, ojo karepe dhewe. Karena Tuhan itu yang ngatur, Tuhan itu yang memulai serba teratur. Kok terus dibilang dunia itu tidak karuan? Hal yang ngomong itu tidak percaya Tuhan, urusan dia lah, kan nggak usah bahas lah ya. Ya dasar bumi ini yang buat Tuhan, yang mengadakan Tuhan, punyanya punya Tuhan, terus di atasnya Tuhanlah yang ngatur. Jadi hidup kita itu yang ngatur siapa? Tuhan. Nah, amin. Pagi ini yang perlu direnungkan itu saja. Judulnya dasar yang tak tergoyah. Jadi kalau kita goyah, berarti ada yang nggak teratur. Ngerti sekarang? Nah, dicari yang nggak teratur itu apa? Jelas? Yuk kita lihat slide berikutnya. Pernah nggak kita melewati kondisi musim di sekitar kita yang kita tidak mampu mengendalikan? Ya tadi contohnya tadi ya, 2 kasus tadi. Satu bosnya serangan jantung, yang satu anaknya meninggal. Yang anaknya meninggal lebih masuk akal lah ya, anak meninggal itu situasi yang katastrof, situasi yang sangat menakutkan, katastrof itu namanya. Nah, bos meninggal sebenarnya kan nggak terlalu lah ya, tapi mungkin pikiran dia kemana-mana. Jadi kalau bos meninggal sampai dia khawatir, dia pun juga meninggal. Saudara, banyak hal peristiwa yang saudara hadapi yang lalu, hari ini atau yang akan datang, satu saat bisa mengalami suatu kondisi yang dimana kita sendiri nggak bisa mengendalikan. Kita sendiri nggak bisa mengendalikan. Kemarin istri saya umur 72 turun dari kamar ke bawah pakai ada truk kan.
Rumah kami nggak ada lift, jadi pakai trap turun. Pas di trap terakhir begini nih. Cuman saya nggak lihat, saya udah duluan sedang pakai sepatu atau sedang masuk kamar untuk mengambil sepatu. Turun begini kan, dia bilang klek gitu. Kakiku bunyi klek terus, sakit sekali, nggak jatuh. Nah saya lihatnya kan istri saya lagi berdiri ngomong-ngomong sama orang-orang di rumah pembantu karena mau pergi ke rumah sakit, mau berobat ke dokter. Saya ngantar istri saya berobat ke dokter, mau tambal gigi, ada 4 tambalan yang rontok bareng, jadi 4 mau ditambal semua. Karena hari ini nanti mau ke Surabaya, kami jadi nanti mohon pamit ya. Selesai khotbah saya jalan, saya harus ke bandara ke Surabaya, saya jemput istri saya ke Surabaya. Karena saudara sekandung istri saya masih hidup, mau ketemu semua, bikin pertemuan di Surabaya. Haleluya. Ngerti saudara gitu kan? Kakinya sakit. Nah, saya tahunya dia waktu naik mobil, kok nggak bisa, saya kenal, sakit sekali loh. Tadi kok diem saja. Nah, udah di atas mobilnya sudah, wah, berubah sedikit sakit, mobilnya goyang sedikit sakit. Waduh, saya mikir ntar di rumah sakit turun gimana? Oh gampang deh. Ntar pakai, saya minta kursi roda. Nah, saya ada di rumah sakit itu tinggal minta tolong satpamnya ambil wheelchair jalan. Nah, tapi nanti naik ke kursi giginya gimana? Saya baik kursi gigi kan nggak gampang kan, miring-miring, angkat pantatnya begitu. Tapi kan dokter gigi. Waduh, saya tenang. Nah, Tuhan ngatur segala sesuatunya. Ini diterapkan ini. Dasar bumi itu Tuhan yang buat. Masa cuma bilang klek aja sakit. Tapi kan orangnya sakit. Ya saya harus ngerti bahwa dia sakit. Orang bilang, kamu tuh jangan sakit. Tuhan itu maha kuasa. Ayo berdoa, setan juga. Malah kaget dia. Tenang aja dia. Saya tenang aja. Dia ngelihat saya tenang, dia ikut tenang. Nah, ngerti? Sampai ke dokter gigi, kemudian ya dokter giginya kami kenal, duduk, singkat cerita, selesai, singkat cerita. Padahal tadi malam, kemarin sore itu, tadi malam ya, kita udah janji sama anak, cucu, mantu, nanti papa sama mama ajak makan bareng di Kokasuki. Wow, sudah booking. Wah, istri saya semangat, 2 minggu gak ketemu cucu, kangen. Wah, dia langsung booking. Ya, terus gimana ya? Saya tulis di WA grup anak-anak, mama tadi begini. Padahal kita nanti mau janjian mau ketemu. Wah, anak satu sama anak lain punya komentar masing-masing lah. Nyatuin komentar satu, nyambungin 3 anak kalau satu komentar aja susah. Yang satu bilang begini, yang satu itu panggil aja, pesen di Chongqing atau mana begitu, bisa. Yang satu bilang, wah, saya bilang dicoba deh. Ternyata dicoba. Semua tempat yang jual makanan itu, restoran mana, nggak bisa lo mendadak kirim makanan ke rumah terus dilatih ini apa catering itu, nggak ada yang bisa. Nah, saya bilang batal aja bagaimana. Istri saya tenang sekali. Wah, puji Tuhan. Nek aku tenang, dia juga tenang. Wah, ternyata kuncinya di keteraturan. Kenapa kok saya tenang, dia tenang? Karena saya kepala teratur. Kepala itu mesti tenang. Karena saya laki-laki. Bapak-bapak itu saya ingatkan, laki-laki tenang, nentukan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngajak berdoa apa? Waktu ngajak berdoa bilang apa sih? Ngomongnya apa sih Tuhan Yesus ngajak berdoa? Hah? Bapak kami di surga. Mulai kok. Bapak kan Tuhan Yesus tenang, hubungan sama bapaknya dekat, baik. Tenang. Kalau pemimpinnya itu teratur, tenang, semuanya itu ikut tenang. Amin, saudara. Amin. Saya nggak pernah lihat istri saya setenang dari kemarin ngeluh sakit sampai tadi pagi. Kenapa sampai tadi pagi sudah bisa ke gereja, jalan sendiri dari kamar saya tungguin, saya tidur. Tadi tidurnya nggak di atas, di bawah. Pagi-pagi, tengah malam bisa ke kamar mandi sendiri. Saya juga ikut bangun. Bisa, jawabannya besar hati. Bisa. Terus jalan. Terus tadi pulang dari gereja masih jalan. Kamu jalan terus. Lah ya aku pengen jalan terus loh. Katanya sakit sekarang pengen jalan terus. Masih sakit? Ya sedikit-sedikit. Ini pakai tungkat, dikit pakai tungkat itu. Anak saya tadi baru klik tadi di situ saya duduk bilang, Pak sudah tak pesen ini tungkat yang kaki 3 supaya nanti kalau naik pesawat nggak kepleset-pleset. Kamu Pak dibawa ya? Ya, saya jawab tadi. Tadi bel sebelumnya dari apa itu
kurir yang mau pesen, yang bawa pesanan. Jadi tadi malam langsung dipesankan. Nah saudara, saya ingin memberitahu bahwa hijau kita ini sebetulnya nggak apa-apa, ada Tuhan. Sebetulnya nggak apa-apa. Tapi seringkali orang nggak ada apa-apa mabuk, orang nggak ada apa-apa keringetan, gitu kan? Nggak tenang, nggak tenang. Padahal harusnya tenang. Nah, ini lihat slide berikutnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan kekuatan dapat berdiri di atas dasar yang kokoh? Nanti saudara perhatikan, ada pikiran positif nggak masuk di sini? Slide berikutnya. Firman Tuhan baru saja memberitahu kita bahwa pondasi alam ini dibuat oleh Tuhan untuk supaya alam semesta itu berdiri kokoh. Kuat gak pondasinya? Iya. Siapa yang buat? Iya. Siapa yang punya? Kita siapa yang buat? Siapa yang punya? Ya mestinya nggak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita takutkan. Kalau khawatir dan takut, contohnya tadi, orang tadi, yang menimbulkan siapa? Loh, diri sendiri. Pikiran positif itu yang menimbulkan siapa? Bisa pikiran positif kok yang menimbulkan Tuhan. Wong positif menurut dirinya sendiri. Kalau saudara berpikir sesuai ini, itu tidak usah perlu diberi nama positif. Pikirannya Tuhan. Kenapa Tuhan mesti diganti pakai positif? Positif kan pikirannya manusia sendiri. Amin. Nggak jamin apa-apa, saudara. Dan dunia itu diletakkan kokoh di atas dasar itu. Berarti apa sih? Berarti tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan tahu. Saudara harus pegang teguh. Apapun kejadian, baik atau buruk, misalnya pakai istilah baik atau buruk, atau pakai istilah positif atau negatif, gitu kan? Panas atau dingin, terang atau gelap, nggak ada yang terjadi tanpa Tuhan. Tuhan itu tahu. Saya pernah ngomong begini, saya tahu ini kok, jadi saya ngomong sama seseorang. Ya, Tuhan tahu, tapi kenapa kalau saya begini didiamin? Oh, aduh. Makanya saya mau belajar tentang manusia. Tentang Tuhan sudah pasti, tentang manusia. Kok ada manusia pikirannya seperti ini? Saya dari kecil, nah, saya sudah sepuh, ini saya dipanggil opa dokter. Saya itu dari kecil. Maksudku, dari kecil tuh saya sudah gak nyaman sama diri saya. Terus kok didiemin? Maksudku didiemin. Nah Tuhan kok diem? Saya itu gak nyaman. Gak nyaman apa sih? Saya itu gak nyaman. Jiwa saya di dalam badan saya itu gak cocok. Coba pakai istilah dulu. Saudara mulai ngerti gak sih saya ngomong begini? Gak klop. Badan saya kotak, jiwa saya bunder. Ini memang awalnya orang tuanya bawa anak ini ke saya, orang tuanya ngeluh dan takutnya bukan main, orang tuanya Kristen. Kenapa? Saya ngelahirin anak saya kotak, tapi sekarang kok dia mau jadi bunder, gitu kan? Jadi papa mamanya juga bingung, gimana ini? Ya benar, anaknya bilang, jiwa saya itu bunder, tapi kenapa badan saya kotak? Ngerti ya, kira-kira saya nggak perlu jelaskan ya. Di TV juga sering dibicarakan. Terus, lah saya pengen berubah. Nah terus, tapi kita nggak pernah berubah. Jadi memang sudah jalan Tuhan. Loh, ya bilang tiba-tiba bila sudah jalan Tuhan. Maksudmu apa? Ini sudah jalan Tuhan. Jalan Tuhan atau salahnya Tuhan? Oh enggak, saya nggak mau nyalain Tuhan. Kenapa? Ah, Tuhan itu benar kok. Saya cuma ngomongnya salah Tuhan atau jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan salah Tuhan. Saya nggak mau nyalain Tuhan. Tuhan itu benar. Kamu percaya Tuhan itu benar? Percaya. Nah, terus sekarang kamu apa sekarang? Saya nggak mau gini loh. Jalanmu itu benar nggak? Nggak benar. Loh, dia kaget sendiri. Terus diem saja. Oh iya ya gitu. Dia akhirnya bilang, oh iya. Tapi saya nggak mau dibantu sama opa kok. Saya mau sudah tetap begini. Dia nolak. Saudara tahu cara berpikir manusia? Makanya saya mau belajar tentang manusia.
Rumit bukan? Kenapa rumit? Karena manusia sudah berdosa. Karena manusia sudah terpisah dari Allah. Karena manusia sudah tidak teratur. Padahal dari kecil begitu, kalau seandainya orang tuanya, dia, gerejanya, orang percaya yang dekat dia semuanya tahu dan bisa bersharing seperti ini, mungkin anak ini bertumbuh berkembangnya nggak seperti sekarang. Memang ada problem, tapi nggak punya pikiran yang rusak seperti sekarang. Ngerti nggak? Yang tambah kacau. Karena Tuhan itu selalu megang kendali. Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Kenapa? Karena Dia yang mencipta. Bahkan bukan hanya Dia yang mencipta. Waktu ciptaannya rusak, Dia tetap mengasihi barang yang rusak itu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Sehingga Dia rela datang ke dunia menjadi manusia supaya yang rusak diperbaiki. Amin. Amin. Ada pujian itu kan, yang rusak diperbaiki. Next slide. Jadi mari saya ajak jemaat untuk belajar mempercayai Tuhan dari hal-hal yang kecil. Oh, ini slide-nya udah 2 ketinggalan ya. Udah 2 klik. Belajar mempercayai Tuhan mulai dari hal-hal yang kecil. Kita suka diskusi-diskusi begini. Yang kecil-kecil itu didiskusikan dengan suami, didiskusikan dengan istri, didiskusikan dengan teman-teman sekelompok sel atau kelompok pemuritan. Amin, saudara. Hal-hal yang kecil-kecil tentang keberadaan siapa Tuhan, tahu Tuhan itu apa. Terus siapa diri kita, tahu siapa diri kita. Terus apa yang kita pikir tentang Tuhan, dan apa yang Tuhan pikir tentang kita. Belajar 4 hal itu aja sudah menenangkan hati pasti, saudara. Nggak bergutuk-gutuk terus maunya muak kemana-mana gitu. Belajar itu aja. Oh, kita ini dicipta Tuhan. Terus, oh kita sempat terpisah dari Tuhan. Terus, Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus penebus. Dia Allah yang menjadi manusia. Wujudnya manusia, tapi dia Allah. Amin, saudara. Nah, kalau ini aja sudah diobrak-abrik, nggak mau percaya, nggak seperti Alkitab. Oh, itu udah bingung lagi nanti. Terus, Yesus mati di kayu salib. Menebus dosa manusia. Amin, saudara. Jadi aku ini ditebus. Aku tadinya yang terhilang sekarang milik Allah. Itu disadari coba. Terus harusnya bagaimana aku hidup, merespon hidup ini. Nah, sebetulnya pagi hari ini saya mau memberitahu kepada jemaat di tempat ini tentang skema hidup. Skema hidup kita itu kan sebetulnya sebuah, menurut saya ini sebuah proyek keselamatan yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita. Skema kita lahirnya sebagai orang berdosa. Itu kan proyek, kita sedang hidup dalam proyek keselamatan Allah. Kenapa? Karena saya sedang bicara dengan orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi kita ini awalnya, asal usulnya, itu adalah manusia yang diciptakan Allah. Betul? Amin. Tapi sudah jatuh dalam dosa. Nah, dosanya jangan diomongin dulu. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah tuh punya angan-angan, cita-cita, tujuan, rencana. Angan-angan, cita-cita, tujuan, rencana. Siapa yang punya ini? Tuhan. Tuhan tadi waktu itu tadi kita baca. Tuhan itu luar, tidak pernah salah. Ya sudah, itu pegang aja. Itu namanya destiny. Pegang aja, walaupun hidup kita sekarang morat-marit, tapi itu pegang aja. Sebetulnya kita ini nggak morat-marit, asli kita, normal kita itu seperti itu. Saya sedang ngajar Alkitab, nggak ngajar filsafat. Ngerti? Nah, dari situ ceritanya kan kemudian manusia diciptakan Allah dengan suatu destiny, betul kan? Tapi jatuh dalam dosa. Terpisah dari Allah. Oh, berubah. Namanya kalau layang-layang putus, ya udah, yang pegang layang-layang sebenarnya itu meskipun cerita macam-macam sudah nggak bisa apa-apa. Itu kalau anak orang main layang-layang, tapi ini bukan anak main layang-layang. Tuhan yang punya layang-layang. Layang-layangnya dipegang lagi.
Nah itu namanya keselamatan. Terjadi karena penebusan Kristus. Kristus itu putra Allah. Amin. Bagian dari Allah Tritunggal. Ya Allah sendiri. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Nah, kalau kita sekarang kemudian melihat di Alkitab, ini saya tulis apa? Belajar mempercayai Tuhan mulai dari hal-hal kecil. Sebetulnya kalimat ini tanpa saya sadari, waktu saya menulis ini saya nggak sadar. Tapi hari ini saya berdiri saya sadar. Sebetulnya kalimat di sini nyambung sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus pikirkan pada waktu mengajar doa pertama kali kepada muridnya. Bukan pertama kali, dia ngajar doa ya sekali-kalinya itu. Habis itu di Alkitab, Tuhan Yesus bukan jadi guru les doa gitu, enggak juga. Yang ngajar doa sekali itu aja, ngajarin. Tapi jadi doa kita sampai sekarang. Saya terus pikir, loh, doanya Yesus itu apa sih? Ada yang bisa ngasih tahu saya enggak? Jeffrey pernah tahu nggak? Yesus itu kalau doa isinya apa? Hah? Yohanes 17. Itu isi doa, itu doaku. Terus tiap kali doa ngomong begitu? Enggak. Jadi isi doa Yesus itu apa sih? Hah? Lah itu kan doa yang diajarkan ke muridnya. Bolak-balik Alkitab kan mengatakan Yesus menyendiri, Yesus ke bukit, Yesus ke gunung, berdoa. Isinya apa sih? Ya enggak tahu jawabannya. Ya enggak tahu jawabannya, enggak tahu, saudara mikirnya kelamaan. Ya enggak tahu. Tapi tiba-tiba saya tuh pengen tahu. Saya bolak-balik, ya ketemunya Yohanes 17 itu cuma itu aja, ingin satu itu aja. Tapi itu kan salah satu aja. Yesus itu kalau doa isinya apa? Saya pengen tahu dong. Mau ada sekolah doa. Saya juga heran kok doa mau sekolah ya. Ini baru belakangan ini saya heran. Saya mengkritik sendiri tentang kehidupan orang Kristen. Yesus saja ngerti doanya Yesus saja saya nggak tahu. Muridnya juga nggak mau tahu. Tapi ngelihat aja Yesus bolak-balik doa, senang doa, suka menyendiri. Sampai waktu menyendiri seringnya doa, begitu doa selesai mungkin Yesus waktu itu mau istirahat sebentar, langsung muridnya tanya, ajari kami berdoa. Itu muridnya tanya. Nah, muncullah doa Bapa kami. Waktu muridnya tanya, Yesus ngajari doa Bapa kami. Itu adalah keadaan sebelum para muridnya ditunjuk menjadi rasul dan selanjutnya mengikuti Yesus masuk Yerusalem menuju kayu salib. Artinya apa? Jadi doa itu dipersiapkan, muridnya juga tanya, sudah ngerti gelagatnya, Yesus itu dimusuhin orang banyak, tapi kok tenang-tenang saja. Mungkin muridnya melihat tenang barangkali, Yesus suka berdoa. Nah, muridnya juga pengen tahu doanya itu apa, kan kira-kira begitu kan. Tapi rupanya Yesus nggak buka kartu, nggak buka rahasia, isinya doa apa. Nah, saya menyimpulkan, memang doa itu nggak perlu diceritakan orang lain isinya apa. Itu pribadi. Yang penting ungkapan Yesus bolak-balik berdoa tuh, Yesus tuh dekat sekali dengan Bapa sama Roh Kudus. Amin, saudara. Doa tuh ungkapan seseorang tuh merasa dekat. Bukan ungkapan mau seperti kita masuk restoran terus panggil waiters. Saya mau pesan ini, kasih daftar makanan. Ya terus mikir, jangan-jangan orang Kristen doanya itu kayak orang masuk Gajah Mada, babi Gajah Mada terus panggil waiters. Saya mau pangsit goreng, pangsit mie kuah, mie goreng, mie kuah, mie kuliau. Hei cepat, kok lama itu saya sudah pesen. Sini itu lain orang sudah dilayani kok, ini meja kok belum dilayani. Saya mikir jangan-jangan orang Kristen seperti itu. Jangan-jangan mudah-mudahan prasangka saya itu praduga tak bersalah tidak terjadi seperti itu. Padahal itu bukan doa yang ditulis di Alkitab. Itu doa kata orang di kampung saya, doa karepmu dewe. Itu diseminarkan, itu difestivalkan. Ikut aja Alkitab. Doa ngajarin apa sih Tuhan Yesus?
Ngajarin dia dekat sama Bapa, sama Roh Kudus itu dekat satu. Nyatu. Karena bertiga satu. Maka ajarinlah semua orang juga satu. Doanya isinya itu aja. Ngertinya Tuhan Yesus, dia itu sama Bapa satu, dia sama Roh Kudus satu. Udah satu aja. Nah, kemudian diajarkan Bapa kami yang di dan seterusnya. Intinya apa? Intinya Yesus ngajar kepada murid-muridnya supaya tetap dekat. Doa itu ungkapan kita komit berpihak pada Allah Tritunggal, tidak berpihak pada hawa nafsumu sendiri, ambisimu sendiri, pikiranmu sendiri. Ngerti sekarang saudara? Itu baru namanya gereja, orang percaya, orang yang sudah lahir baru, warga kerajaan surga. Yang dasarnya yang baru kita baca sekarang ini, kokoh, kuat. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ngajarin, saya bilang tadi pikiran saya nggak begitu bertentangan lah. Karena mengajarkan hal yang sepele-sepele aja, yang kecil-kecil. Yesus ngajarkan kecil. Bapak di surga, terus apa? Kudus. Kudus itu artinya apa? Nggak ada yang salah, gampangnya begitulah. Kita ini punya Allah yang nggak ada yang salah. Dan Allah kita ini dekat, sampai kita panggilnya Bapak. Dekat sama Yesus. Yesus sudah masuk Yerusalem. Tahu apa yang akan dialami. Tahu apa yang akan terjadi. Tahu nanti akhirnya seperti apa. Gentar, iya, tapi nggak pernah mundur, maju terus. Jemaat ini juga tidak pernah mundur, maju terus, makin dekat dengan Tuhan. Tahu saudara poinnya? Jadi doa itu adalah sesuatu yang dekat, sesuatu ungkapan dari hati, mengakui kita punya Allah yang dekat dengan kita. Orang lain mungkin Allahnya jauh, sehingga perlu bengak-bengok sampai jam 3 terbangun. Sebab itu orang Kristen diam-diam. Ada nggak ajarannya? Kalau berdoa jangan bengak. Di Alkitab ada nggak? Kalau berdoa jangan bertele. Kalau tele-tele tadi jadi telo-telo. Gitu. Diam. Makanya Tuhan Yesus doa diam, saya pengen tahu isinya doa, nggak tahu juga. Yesus doanya diam. Ngerti? Jadi doa itu sesuatu yang pribadi, ungkapan dari isi hati, mengakui Allah itu dekat sama kita. Allah yang Maha Kuasa yang tadi ditulis, yang mempunyai dasar di mana di atasnya didirikan alam, itu dekat sekali sama kita. Kita harus akui, makanya disebut Bapak. Bapak itu juga artinya sumber yang menyediakan segala sesuatu. Dikuduskanlah namamu. Terus apa? Datang. Bicara kerajaan, reign, mau diperintah oleh pemerintah. Pemerintahannya yang dipimpin Allah yang kita kagumi itu. Nah, nurut gak saudara? Berarti waktu ngomong datanglah kerajaan, kita itu sudah menempatkan Allah itu sebagai otoritas tertinggi dalam hidup. Gak perlu repot. Gak perlu terus pikirannya kemana-mana. Pikiran kemana-mana kita mau menghindari otoritas Allah. Ya bingung sendiri. Amin saudara. Terus jadilah kehendak. Nah, itu baru benar-benar berserah. Itu bagian pertama yang diajarkan. Selanjutnya bagian kedua, berilah makanan, ampunilah dosaku. Betul kan? Ya itu isi dari pihak kepentingan kita. Tapi Yesus ngajarin, kalau Allahmu seperti ini ya gak usah minta banyak-banyak lah. Nanti kamu malah kesandung. Oh sudah seperti ini tuh, Yesus tuh tahu kepentinganmu mau minta banyak-banyak. Sebenarnya Yesus mau ngomong kalau minta banyak-banyak berarti kamu tuh meragukan Allah, bertanggung jawab atas hidupmu. Jadi orang serakah itu asal usulnya dari situ. Maksudnya apa asal usulnya dari situ? Menyingkirkan Allah.
Karena kekhawatiran dia takut nggak cukup, jadinya serak dalam segala hal. Ngerti sekarang saudara maknanya? Ampunilah dosa. Ngakui bahwa hidup di dunia ini susah. Kalau susah gampang kita mengeraskan hati. Sebab itu selalu minta ampun. Tuhan itu tahu kita itu rentan gampang berdosa. Tapi bukan sengaja bolak-balik berdosa. Ngerti? Selalu minta ampun terus mengampuni orang lain, mengampuni orang. Ya kita semua rentan dosa, bisa saling kita dirugikan karena dosa orang lain. Kita merugikan karena kita berbuat dosa terus. Next slide. Yuk baca Yesaya 41 ayat 10. Mari kita buka suara. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini nyambung nggak? Yang dinubuatkan Yesaya ini dengan keterangan dari tadi nyambung nggak? Ini doa yang benar ya kayak begini nih. Isi hati yang benar itu ya kayak begini. Hubungannya dia dengan Allah disaksikan oleh Yesaya kepada orang lain. Jangan takut. Kokoh nggak kalau punya dasar hidup seperti ini? Ya, betul kan? Saudara nggak pilih-pilih, yang ini boleh, yang ini jangan. Pilih-pilih masalah, enggak lah. Pilih keinginan, milih. Pilih masalah, milih. Kita ini banyak milihnya semua. Daftar menu masalah, aku maunya yang masalah ini jangan. Daftar menu berkat, aku maunya berkat ini jangan. Nanti daftar menunya kebanyakan. Yuk lihat slide berikutnya. Amsal 19 ayat 21, Salomo mengatakan apa? 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan. Saudara mesti tahu mau ngomong apa aja, tapi Tuhan yang memutuskan. Sebetulnya doa Bapak kami itu ngajar kita, kalau kita mau doa, doalah seperti yang Allah mau. Intinya begitu. Kalau di sini Salomo bilang, kamu boleh ngomong apa aja, tapi Allah menentukan. Artinya apa? Karena Allah yang menjawab doamu yang Allah mau. Jadi kita bisa ngoreksi kalau doa kita nggak seperti yang